Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wad dzunub. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubi wa rahmatuka arja' indi min amali. Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi kamala nihayata li kamalika wa adadi kamalih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi kamala nihayata li kamalika wa adadi kamalih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi kamala nihayata li kamalika wa adadi kamalih. Allahumma rzuqna al-fahma wal ilma wal hikmah wal asla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma waffiqna ila tahsil ilmi wa balighna ila aqsal ma'ali. Allahumma ya alim alimna ma la na'lamu wa alimna ma najalu bi wa alimna ma yanfa'una. Al-Fatihata khususan ila hadratil alif kitab matul ajrumiyah wa ila hadrati jami'il musannifin al-mukhlisin fil kutubis salafiyah minal ulama is-salafis salihil mutaqaddimin. Ghafarallahu lahum warhamhum wa nafa'ana bi ulumihim wa bi barakatihim wa bi karamatihim bi anna Allah ta'ala yuli darajatin fil jannah syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ma'rifatu utawi isim ma'rifat wal ma'rifatu utawi isim ma'rifat wal ma'rifatu utawi isim ma'rifat iku khamsatu asya'a limo piro-piro perkara. Wal ma'rifatu utawi isim ma'rifat iku khamsatu asya'a limo piro-piro perkara. Jadi menurut keterangan di dalam kitab Matnul Ajurumiyah halaman 19 baris yang kedua dari atas bagian tengahnya atau syarahnya bahwa isim ma'rifat itu ada 5 macam yang termasuk dalam kategori isim ma'rifat. Jumlahnya ada 5. Tapi kalau menurut keterangan dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik, isim ma'rifat itu ada 6. Mau salah. Makanya enggak lupa. Bila pula tak harus. Manakah apa saja isim ma'rifat yang 5 macam tersebut? Al ismul mudmaru tegese sawiji isim domir. Nah, jadi isim domir ini ma'rifat.
al ismul mudmaru tegese mudmaru apa mudmari dirinya al ismul mudmaru tegese sawiji isim domir. Jadi isim domir itu marifat. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, anak nahnu. Itu isim domir, semuanya marifat. Artinya telah tentu, khos, telah tentu. Anak saya, ya udah tentu berarti saya bukan yang lain. Anta kamu, ya udah berarti tentu kamu bukan yang lain. Jadi isim marifat isim yang sudah tentu. Tapi kalau nakiro kebalikannya, masih bersifat umum, belum tentu, itu nakiro. Kan isim ada dua, ada isim marifat, ada isim nakiro. Tapi nanti ada ciri-cirinya. Ciri-ciri isim marifat seperti apa, bagaimana, demikian pula ciri-ciri isim nakiro. Nah, kalau kita sudah mengetahui definisi isim marifat dan isim nakiro dan mengetahui ciri-cirinya masing-masing, maka kita akan paham, oh ini isim marifat, oh isim nakiro gitu. Nahwu umpamane ana lapan ana wa anta lan lapan anta. Nahwu umpamane ana lapan ana wa anta lan lapan anta. Nah, ini lapan ana yang mengandung arti aku dan lapan anta yang mengandung arti kamu. Ini marifat. Sudah marifat, termasuk isim marifat, di mana ana dan anta ini isim domir. Yang 12 itu huwa huma hum, ya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, anak nahnu. Nah, isim domir yang 12 semuanya marifat. Sebenarnya ada 14 semuanya. Oleh karena ada dua lapan yang sama, yaitu huma dan antuma, maka diambil dua, tinggal 12. Tapi kalau rincian keseluruhannya ada 4. Di mana isim domir dari mulai huwa sampai nahnu itu masing-masing ada dilalahnya. Dilalah itu penunjukan. Seperti huwa. Huwa ini menunjukkan siapa? Berarti apa dilalahnya huwa? Dilalahnya huwa mufrad, mujakkar, ghaib. Mufrad itu artinya menunjukkan satu orang. Mujakkar itu menunjukkan laki-laki. Ghaib itu orangnya tidak ada, tidak hadir, tidak ada di depan kita. Berarti orang ketiga tunggal yang dibicarakan. Dia berarti. Kalau dia orangnya ada di depan enggak? Enggak ada. Dia sedang sholat. Berarti orangnya enggak ada di depan. Di mana mau di masjid berarti. Berarti orang ketiga tunggal itu namanya mufrad, mujakkar, ghaib. Mufrad itu menunjukkan satu orang, mujakkar laki-laki, ghaib orangnya tidak hadir, tidak ada di depan kita. Berarti orang ketiga tunggal yang dibicarakan, diomongkan orang, terus diomongkan. Terus huma. Nah, kalau huma itu dilalahnya tasniyah, mujakkar, ghaibani. Tasnya itu menunjukkan dua orang. Tasnya atau musanna menunjukkan dua orang. Mujakkar laki-laki. Ghaibani dua-duanya tidak hadir. Dua-duanya enggak ada di tempat. Huma berarti mereka laki-laki berdua. Berarti huma yusolliani. Mereka dua orang laki-laki sedang sholat di masjid. Lain di dia. Cuma mereka. Nah, itu namanya tasnya mujakkar ghaibani. Hum. Nah, kalau hum jamak mujakkar ghaibuna. Dilalahnya. Jamak itu menunjukkan banyak. Patokan banyak menurut ilmu nahwu itu lebih dari 3. Kalau sudah 3 udah jamak. 1 mufrad, 2 tasniyah. Kalau udah 3 jamak udah. Apalagi lebih dari 3 udah jamak. Jamak. Mujakkar laki-laki, ghaibuna tidak hadir. Jadi hum berarti artinya mereka laki-laki banyak. Hum yusalluna fil masjid al-amin.
Mereka laki-laki banyak sedang melaksanakan sholat di masjid alam. Amin. Itu namanya jama mujabar ibu. Jadi isim dhamir yang 12 itu masing-masing ada dilalahnya, ada penunjukannya. Nah, kalian harus hafal semua. Ada kamu hafal tuh di luar kepala tuh. Ilmu nang geus di kitab geus. Tinggal luar wakil ya. Kita pantas sih buat anu komen, wah itu mah guru prasudara, pantas atuh. Di luar ilmu nang guys. Coba huwa humahu ulangi. Huwa dilalahnya mufrad muzakkar dhaif. Artinya dia seorang laki-laki. Huma tasniyah muzakkar dhaibani. Artinya mereka dua orang laki. Hum jama muzakkar dhaibuna. Artinya mereka laki-laki banyak. Coba kalau hiya muannas mufrad muannas dhaif. Mufradah muannasah dhaibah. Kan awewe pakai harf ta marbutoh. Mufradah muannasah dhaibah. Jadi dia dilalahnya mufradah muannasah dhaibah. Mufradah itu menunjukkan satu orang. Muannasah itu menunjukkan perempuan. Dhaibah itu orangnya tidak hadir. Dhaib. Pani untuk sakwa di dia kan sabyan. Ahmad dhaib. Berarti kan? Fatimah dhaibah. Sule hadir. Hadir. Sule prikitiu. Jadi dia dilalahnya mufradah muannasah dhaibah. Mufradah muannasah dhaibah. Artinya menunjukkan terhadap seorang wanita yang tidak hadir. Berarti orang ketiga tunggal yang dibicarakan tapi wanita. Berarti artinya yaitu dia seorang wanita. Dia itu artinya dia seorang wanita. Seperti dia tusalli fil masjid. Dia seorang wanita sedang sholat di masjid. Kalau huma setelah dia tasniyah muannasah ghaibatani. Tasniyah itu menunjukkan muannasah itu menunjukkan wanita. Ghaibatani menunjukkan dua orang. Berarti huma setelah hiya artinya mereka dua orang wanita. Jadi ada mereka dua orang laki-laki, ada mereka dua orang perempuan. Itu sama bahasa Arabnya, huma sama. Mereka dua orang laki-laki, bahasa Arabnya huma. Mereka dua orang perempuan, bahasa Arabnya huma, sama. Nah itu sama yang ada lafaznya sama satu tuh. Nanti di depan ada lagi antuma. Kamu dua orang laki-laki, antuma. Kamu dua orang perempuan juga antuma, bahasa Arab dua sama. Semuanya 14 diambil dua yang sama, tinggal 12. Ngerti itu sih ya. Kudu ngerti ya tuh. Orang nggak mau ngaji nak rajin, terus guru nerangkan merhatikan, terus di rumah sering mutola, insya Allah bakal paham, karena bisa ngaji. Di bangsa ukur bisa macam-macam bisa ngaji. Ya, Anda sebut bisa ngaji ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama bacaan tajwidnya pakai baca Qurannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ditanya hukumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada berapa hukum menurut tajwid? Oh, satu, di situ ada hukum lafzul jalalah tarkib. Yang kedua ada hukum al-samsiyah, ada hukum mad asli atau matowi. Yang ketiga ada al-samsiyah. Yang keempat ada hukum matowi. Yang kelima ada hukum al-samsiyah. Yang keenam ada hukum rotabkim 2. Yang ketujuh ada hukum madai sukun. Nanti ilmu tajwidnya. Ganti ilmu nauna. Bismillahirrahmanirrahim. Banaon. Oh, bahuruf JR. Baknya bisa dibikin 2. Bahuruf JR, ba jaidah. Ismi berarti kalimat isim yang dijadikan oleh ba. Allahi itu mudhof ilaih dijadikan oleh ismi.
Terus ar-Rahmani sifat dinalakan Allahi gitu. Terus tafsir kita bisa ngaji, kalau bisa maca unggul dan bisa ngaji. Kalau bisa maca ngarana. Beda bisa maca dan bisa ngaji beda jauh. Banyak ustaz-ustaz bangsa hukum bisa maca tapi kan bisa ngaji. Nah, sehingga bacaan salah. Nah, kalian harus bisa ngaji. Jangan sekedar bisa baca. Jadi isim ma'rifat jumlahnya ada 5. Yang pertama isim dom. Contohnya seperti lafaz anak dan lafaz anta. Di mana isim domir jumlahnya ada 12. Tapi kalau dirinci secara keseluruhan ada 14 isim domir, yaitu huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nantum. Huwa dilalahnya mufrad, muzakkar, ghaib, artinya ghaib. Artinya dia seorang laki-laki. Huma setelah huwa dilalahnya tasniyah, muzakkar, ghaibani. Artinya mereka dua orang laki. Hum dilalahnya jama muzakkar ghaibuna, artinya mereka laki-laki banyak. Iya dilalahnya mufrodah muannasah ghaibah, artinya dia seorang perempuan. Huma setelah iya tasniyah muannasah ghaibatani, artinya mereka dua orang wanita. Hunna dilalahnya jama mujakkar apa muannas? Muannas. Lamun mujakkar hum tadi geus. Jama muannasah ghaibuna. Masa ghaibuna? Kapan muannas? Ghaibina. Jama muannasah ghaibna. Pakai nun jaman iswa ghaibna, seperti yadribna gitu, yadribna. Jama muannasah ghaibna. Jama menunjukkan banyak, muannasah menunjukkan perempuan. Ghaibna tidak had. Berarti hunna artinya mereka wanita banyak. Anta dilalahnya mufrad, muzakkar, muhotob. Mufrad itu menunjukkan satu orang, antarnya engkau berarti satu orang. Kalau kalian dua, kalau kamu sekalian banyak, ya. Tapi dia bahasa Inggris tetap arek dijek berarti tetap you. Saya pakai to be are, you are. Seperti contoh ya, di hadis ittaqillaha haitsuma kunta, gitu kan? Itu bahasa Inggrisnya fear Allah subhanahu wa ta'ala wherever you are, gitu kan? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Bahasa Inggrisnya who believes in Allah subhanahu wa ta'ala in the last day, gitu. Be generous or keep silent, gitu. Or keep silent. Saya pun tidak baik. The first let's thank to God or to Allah subhanahu wa ta'ala who's given us until we can to get into Christ. Salam and salam to our Prophet Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam brought us from the dark to light. Happy audience ladies and gentlemen. Bahasa Inggris kecil tuh. Jerman. Jadi anta dilalahnya mufrad, muzakkar, muhotob. Mufrad itu satu orang, muzakkar laki-laki. Muhotob berarti orangnya ada hadir di depan. Anta engkau berarti ada harus kita. Anta Sule, kamu Sule. Sule itu singkatan, kepanjangannya susu kadele. Disingkat Sule. Susu orang bule. Terus antuma setelah anta tasniyah muzakkar muhotobani
tasnya itu dua, mudzakkar laki-laki, mukhotobani. Jadi yang hadirnya dua orang, berarti antuma kalian berdua. Antum? Jamaah mudzakkar. Antum jama mudzakkar mukhotobun. Jama lebih dari 3, minimal 3-nya. Mudzakkar laki-laki mukhotobun berarti orang-orangnya ada di depan kita. Antum berarti kalian semua. Antum. Nah, kalau kita ngobrol bahasa Arab, itu panggilan antum itu untuk orang yang usianya di atas kita. Panggilnya antum, jangan ente, gak sopan. Contoh misalnya Abi Abdurrahman ya. Abi Abdurrahman kan Akang jauh umurnya. Beliau 33 tahun usianya, masih muda. Akang mantos 53 tahun, beda 20 tahun. Kalau Abi Abdurrahman bilang Akang misalnya ente, itu gak sopan banget kita. Dengarti berarti. Sebenarnya dia bilangnya antum, kecuali kalau kepada orang yang usia di bawah kita, seperti Akang bilang ke Sule ente, pantes. Sebab ente di bawah Akang usianya. Jadi nggak boleh ya. Kalau sama orang yang usianya di atas kita nggak boleh bilang ente, itu nggak sopan, sul adab. Yang sopan antum. Paham tak? Tapi kalau orangnya nggak paham, kadang-kadang bilang ente sama orang sepuh juga. Masa kaki-kaki bilang ente, emang baturan sia. Antum, sopan. Pak bapaknya soalnya nyebut ente. Pak, ente sebenernya Pak, usut ya. Masa kau nyebut ente? Yang baturan itu Pak. Kalau kepada orang yang usia di atas kita, jangan ente, antum. Itu sopan, itu aturan bahasa begitu. Seperti kaburu, antum, kasih, kaulama, antum, pula ente. Ente apa kebangsaan harus bayar. Kata kasanda pun. Nah udah, tadi sampai mana tadi? Antum jama mudzakkar mukhotobun. Artinya kamu sekali berarti banyak. Terus anti dilarangnya mufradah, muannasah, mukhotobah. Mukhotobah itu artinya hadir. Mufradah satu orang, muannasah mukhotobah orangnya hadir depan kita. Anti berarti engkau seorang wanita. Seperti anti jamilah, engkau cantik gitu. Ya Fatimah anti jamilah jiddan. Wahai Fatimah engkau cantik sekali. Ana uhibbuki, aku cinta padamu. Ana uhibbuki. Antuma setelah anti tasmiyah muannasah mukhotobatan berarti menunjukkan dua orang wanita yang hadir. Berarti antumate kalian dua orang wanita. Antunna dilalanya jama muannasah mukhotobun. Jama muannasah perempuan, mukhotobun mereka orangnya ada hadir. Berarti antunna kalian wanita kalian wanita kalian. Antunna kalian wanita banyak. Anak mutakalim wahda. Mutakalim teh si pembicara. Wahda itu sendiri, menunjukkan di sini anak berarti aku. Berarti menunjukkan subjek pelaku. Si pembicara anak namanya mutakalim wahda di lalahnya. Nahnu mutakalim ma'al ghaib. Jadi menunjukkan kepada diri sendiri juga pada orang lain. Nahnu artinya kami. Paham? Nah itu isim domir. Itu isim domir termasuk marifat. Lanjut. Wal ismul alam. Wal ismul alaminya, alami. Hah? Ada yang alami gak? Ada nggak yang alami? Wal ismul alam. Lan kapingdo isim alam. Lan kapingdo isim alam. Isim alam. Lan kapingdo isim alam. Nahwu Jaidun. Nahwu umpama Jaidun lapat
Jaidun. Terus lapan tahun deh kayak itu lah. Wa makkata. Nahwu umpamane Jaidun lapan Jaidun wa makkata lan lapan makkata. Makkata teh Mekah. Ta Jaidun lapan Makkah ini isim alam. Tapi ke alam dibagi-bagi deh, alam lakob, alam kunyah, alam bahdukun. Yang kedua, isim marifat itu adalah isim alam. Contohnya seperti lapan Jaidun dan lapan Makkah. Jaidun dan lapan Makkah itu isim alam. Kalimat isim alam. Jaidun menunjukkan nama orang, Makkata menunjukkan nama tempat yaitu kota Mekah al-Roma. Wal ismul mubham lan kaping telu isim mubham. Jadi yang ketiga isim marifat itu adalah isim mubham. Nahwu umpamane haja lapan haja wa hajihi lan lapan hajihi. Nahwu umpamane haja lapan haja wa hajihi lan lapan hajihi. Nah itu lapan haja yang artinya ini dan lapan haji yang artinya ini itu isim mubham namanya. Kalimatnya yang menunjukkan isyarat. Isim mubham atau isim isyarat. Haja berarti iya isyarat ini. Isyarat. Kalau dekat jangan haja. Kalau dekat sekali jaraknya haja. Kalau agak jauhan haja. Kalau jauh sekali kalau jauh sekali haja haulai jaka jalika taka tilka. Tidak ada jarak. Kalau dekat nih jakibrit ini dekat banget ya. Jakibrit ini for tapi lompat di dia taruh jauh berarti haja kibrit tapi untuk berhitung haulai kibrit itu juga nggak aktif lah. Tapi kalau untuk perempuan haji, untuk laki-laki haji. Jadi kalau untuk seperti haja jahit ini jahit. Kalau Fatimah perempuan haji Fatimah, jangan haja Fatimah. Seperti di Nahadorot ala haji niyah, jangan ala hajaniyah seperti di Asno tuh. Pemaksud ala hajaniyah itu salah. Dan ala haji niyah, so kan pemaksud ailamun masa pakai di Asno. Tanya ala hajaniyah, punya ala haji niyah. Biar mau apa sama-sama mau anak. Terus lanjut. Terus masih ada waha ulai lan lapad ha ulai itu kan ha ulai haja hadihi ha ulai. Nah itu namanya isim mubham. Isim mubham ini marifat. Jadi isim marifat ada 5. Yang pertama isim domir, yang kedua isim alam, yang ketiga isim mubham. Wal ismul ladzi lan kaping papat isim kang. Wal ismul ladzi lan kaping papat isim kang. Fihi ikut tetap ing dalam ladzi opo al alifu huruf harap alif walamu lan lam. Wal ismul ladzi lan kaping papat isim kang fihi ikut tetap ing dalam ladzi opo al alifu harap alif. Bukan opo bukan. Salah.
wal ismul laji lan kaping papat isim kang ini ikut tetap indang laji. Oh bukan iku wati utawi. Jadi ya wal ismul laji lan kaping papat isim kang fihi ikut tetap ing dalam laji al alifu utawi harap alif gitu loh kan, utawi harap alif walamu lan harap lam. Nahwu umpamane ar-rajulu lafad ar-rajulu wal gulamu lan lafad al gulamu. Nahwu umpamane ar-rajulu lafad ar-rajulu wal gulamu lan lafad al gulamu. Jadi yang keempat isim marifat itu adalah kalimat isim yang di dalam kalimat tersebut di awal kalimatnya terdapat alif lam. Contoh seperti ar-rajulu, ada alif lamnya enggak? Ada. Berarti ar-rajulu marifat. Al-gulamu ada alif lamnya enggak? Ada. Berarti al-gulamu isim marifat. Nah, ketika alif lamnya dibuang, ar-rajulu jadi rajulun, berarti nakiro. Al-gulamu kalau dibuang alif lamnya jadi gulamun, berarti gulamun nakiro, gampang. Nah, kalau ar-rajulu tentu orangnya, berarti laki-laki ini. Tapi kalau rajulun nggak pakai lam, itu masih umum. Laki-laki yang mana nih? Kan laki-laki banyak. Nah, gitu. Jadi marifat teh kalimat isim yang sudah tentu. Kalau nakiro kebalikannya masih umum, masih bersifat universal, belum tentu. Nah, seperti kita, Sule laki-laki perempuan. Laki. Bahasa Arabnya rajulun kan. Nah, Sule kan orang sudah tentu nih. Ini yang pas bilangnya hajar rajulu apa hajar rajulun? Pakai lam, hajar rajulu. Ini laki-laki. Berarti laki-lakinya ini bukan yang lain, bukan itu bukan. Kalau pakai alif lam, tapi kalau hajar rajulun. Tapi nunjuk kasih Sule. Dia laki-laki mana? Rajulun masih nakiro. Paham gak maksudnya? Paham gak? Pokoknya paham kudu paham sih ya. Itu yang keenam sekarang. 5. Yang kelima terakhir. Wama lan kalimah. Wama lan kaping 5 kalimah. Wama lan kaping 5 kalimah udipa den idopataken yakma ila wahidin maring sawiji min hajil arbaati saking ikilah kang papat. Wama lan kaping 5 kalimah udipa den idopataken yakma ila wahidin maring sawiji min hajil arbaati saking ikilah kang papat. Paham maksudnya kalimah? Jadi isi marifat yang kelima adalah kalimah yang diidopatkan kepada yang 4 di atas. Diidopatkan itu disandarkan. Bahasa nama disarande namanya idopat. Contoh anak. Nah, anak kan isim dhamir. Nah, kemudian misalnya ada kalimah yang diidopatkan. Lafaz anak misalnya diidopatkan kepada isim dhamir ka. Nah, berarti jadi anaka. Nah, anaka. Bukan. Anak. Jadi yang kelima, kalimah yang diidopatkan kepada salah satu dari yang 4 di atas. Yang 4 di atas pertama isim dhamir, yang kedua isim
alam, yang ketiga isim mubham, yang keempat isim yang kemasukan alif lam. Nah, kalau ada kalimat diidopatkan kepada salah satu dari yang empat di atas, misalnya diidopatkan kepada isim domir, atau diidopatkan kepada isim alam, atau diidopatkan kepada isim mubham, atau diidopatkan kepada isim yang kemasukan alif lam, maka itu juga makrifat. Contoh kalimat diidopatkan kepada isim domir lafaz anak. Contoh cuma seperti anak. Nah, lafaz misalnya anak artinya aku. Nah, contoh rumahku. Rumah apa bahasa Arabnya? Baitun. Rumah. Kalau rumahku jangan baitu anak. Nah, lafaz anaknya diganti pakai iya mutakalim wahdah. Jadi baiti. Nah, baiti berarti ma'rifat. Apa sebabnya? Sebab ada kalimat yang diidopatkan kepada lafaz anak. Kalimat yang diidopatkan kepada lafaz anak itu lafaz baitun, artinya Nah, ini lafaz baitun yang mengandung arti rumah diidopatkan ke lafaz anak yang artinya Jadi rumahku berarti baiti. Jangan baitun anak. Jadi kan mana? Masa baitun anak? Anak kan tadi dilarangnya mutakalim wahdah, menunjukkan mutakalim si pembicara, subjek, pelaku. Wahdah dirinya sendiri. Jadi kalau rumahku berarti baiti. Anakku waladi. Bapakku abi. Ibuku umi. Saudaramu ahuka. Saudara perempuan uhtuka. Nah, itu contoh kalimat yang diidopatkan kepada isim dom. Nah, sekarang kalimat yang diidopatkan kepada isim alam. Seperti isim alam tadi Zaidun dan Makkah. Contoh mak. Coba bikin kalimat apa saja idopatkan kepada lafaz Zaidun. Gampang. Seperti pena jahit. Nah, pena bahasanya kolam. Kolamun pena. Nah, kolamun idopatkan, sandarkan, sarandekeun. Karena lafaz jahidin berarti kolamu jahidin. Pena jahit. Paham? Mobil jahit. Mobil bahasa Arabnya sayyarah. Mobil jahit berarti sayyarah itu jahidin. Itu rumah jahit, baitu jahidin. Baitu mudof, jahidin mudof il namanya idopat. Paham tak? Hah? Murid bahasa Arabna tilmijun, murid jahit tilmiju jahidin, murid jahit. Nah, itu namanya berarti itu marifat. Jadi kalau ada kalimat diidopatkan kepada salah satu yang empat di atas. Mana yang empat di atas? Isim domir, isim alam, isim mubham, isim yang terdapat alif maka itu marifat namanya. Jadi kesimpulannya isim marifat ada 5. 1. Isim domir. Contoh ana anta. Bikin contoh yang lebih banyak. Baca kabeh. Huwa huma hum. Iya huma hunna. Anta antuma antum. Anti antuma antuna ana nahnu. Terus yang kedua isim alam. Contoh Zaidun dan Makkata. Yang ketiga isim mubham. Contoh haja hajihi haulai. 4. Kalimat isim yang di dalam kalimat tersebut terdapat alif di awal kalim. Contoh ar-rajulu, banyaklah, al-masjidu, al-baitu, al-qalamu, al-qarluni, al-ustaju, al-istiqomatu. Pokoknya banyaklah. Sampai nyebutan lagi, guys. Al-amin, al-atul, al-fulqat.
Itu yang keempat emang. Yang kelima, kalimah yang diidopatkan atau yang disandar. Sandar itu disarandekeun. Nyarande kita, tak nyarande. Lamun anu nyarande berarti anu disarande. Tah anu nyarande disebutna mudhof. Anu disarandean namanya mudhof ilaih. Jadi mudhof ilaih disebutna idopat. Seperti bismi, bismillahi, ismillahi, ismi Allahi mudhof ilaih. Eta ismillahi namanya mudhof ilaih. Bana huruf J, JR. Nah, jadi kalimah yang diidopatkan kepada salah satu dari yang 4 di atas. Yang 4 di atas itu pertama isim dhamir, kedua isim alam, ketiga isim mubham, keempat kalimah yang terdapat alif lam di awal kali. Nah, apabila ada kalimah diidopatkan kepada salah satu dari yang 4 di atas, maka disebut ma'rifat. Itu marifat menurut ilmu nahwu. Beda lagi dengan marifat menurut ilmu tasawuf. Coba marifat menurut ilmu tasawuf nah ya. Ayo. Ada marifat menurut ilmu tauhid. Kalau marifat menurut ilmu tauhid, idrakun jajimun bihaitsu la yaqau ma'hu taraddudun. Muwafiqun lil waqi'i nasiun andalilin. Itu pengertian makrifat menurut ilmu tauhid. Penemuan yang pasti, yang sekiranya penemuan tersebut tidak dapat digoyahkan oleh apapun juga, yang sesuai dengan bukti dan keluar dari dalil. Itu makrifat menurut ilmu tauhid. Contohnya adanya Allah. Kalian kenal Allah? Kenal walaupun belum pernah ketemu. Nah, kenal kalian kepada Allah itu udah idrakun jajimun, penemuan yang pasti. Berarti kalian sudah makrifat kepada Allah, sudah mengenal Allah sebagai Tuhan kalian. Sehingga nggak bisa digoyahkan dengan apapun. Tetap saya yakin Allah itu ada. Itu makrifat namanya. Sesuai dengan buktinya. Mana bukti adanya Allah? Ada saya. Karena saya enggak ujug-ujug ada. Adanya saya karena saya dilahirkan oleh ibu saya. Ibu saya dilahirkan oleh ibunya lagi. Ibunya oleh ibunya, ibunya oleh ibunya, ibunya oleh ibu, terus sampai Nabi Adam. Tak perlu Nabi Adam enggak mentong. San itu ada. Allah berarti Allah ada. Sebab tidak ada makhluk yang bisa menciptakan manusia kecuali yang maha kuasa. Tidak ada yang maha kuasa kecuali Allah. Nah, itu makrifat namanya. Mau tahu? Paham? Terus makrifat ilmu tasawuf kumaha? Nurun. Cahaya. Alati yang Buki adat datang fi qalbi abdin, ke dalam hati seorang hamba Allah. Jadi cahaya yang didatangkan oleh Allah ke dalam hati seorang hamba, sehingga dengan cahaya tersebut dia dapat melihat keajaiban, rahasia-rahasia alam semesta, rahasia-rahasia ilahiyah. Nah, itu marifat menurut ilmu tasawuf. Marifat menurut ilmu nahwu, kalimah isim yang sudah tentu jumlahnya ada 5. 1 isim dom, 2 isim a, 3 isim mub, 4 isim yang di dalam isim tersebut terdapat alif lam di awal kalim. Yang kelima, kalimah apapun yang diidopatkan kepada salah satu dari yang 4 tersebut, itulah isim ma'rifah. Wallahu a'lam bishawab. Turutan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ma'rifatu utawi ma'rifat iku khamsatu asya'a, 5 pira-pira perkara. Al ismul mudmaru tegese isim domir, nahu ana wa anta,
Umpamane lapad anak lan lapad anta. Umpamane lapad anak lan lapad anta. Wal ismul alam. Lan kaping 2 isim alam. Nahwu Jaidun wa Makkata. Jaidun. Nahwu Jaidin ya. Nahwu Jaidin wa Makkata. Umpamane lapad Jaidun lan lapad Makkata. Lan lapad Makkata. Wal ismul mubham. Lan kaping 3 isim mubham. Nahwu hajihi wa nahwu haja wa hajihi wa haula'i. Umpamane lapad haja lan lapad haji lan lapad haula'i. Wal ismul ladzi. Lan kaping 5 isim kang. Kaping 4 kaping 5. Oh kaping 4. Wal ismul ladzi lan kaping 4 isim kang. Bihi ku tetep ing dalam laji. Al alifu utawi alif. Walamul latlam. Nahwur rajulu. Rajuli. Rojili. Rojali meureun rokok jarang beli. Rojali. Rokok jarang beli. Nahwur rajulu nya. Rajuli. Sebab jadi mudhofil. Nahwu mudhof, ar-rajuli mudhofil. Nahwu rajuli. Umpamane lapad ar-rajulu. Wal gulamu. Wal gulamu lan lapad al-gulamu. Wal gulami lan lapad al-gulami. Nah, sebab antara baca gulamu. Sebab jadi maktub. Kalimah yang diatofkan kepada lapad ar-rajul berarti ar-rajuli maktub alaih. Kulantaran maktub aina JR maka maktubna kudu JR kudu akur antara maktub jeung maktub alaih. Wal gulami lan lapad gulami al-gulami. Wama lan kaping 5 kalimah. Udipa. Dan idopatakeun ya si emak. Ila wahidin. Maring wahidi. Maring sawiji. Min hajil arbaati. Saking ikilah kang papat. Dah. Boleh. Ma'rifatu tawi itu ma'rifat iku hamsatu asya'a lima pira-pira perkara al ismu mudmarun tegese sawiji dhamir nahu ana wa anta umpamane lapad ana lan lapad anta wa ismu alamu Wal ismul alam. wal ismu alam lan Alamu alami. alamu Wal ismul alamu. Biasa budak. Alif lam itu gak baca. Wal ismu alamu lan kaping 2 isim alam. Nahwu Zaidin wa Makkata. Nahwu Jaidin wa Makkata. Umpamane lapad Jaidin Umpamane lapad Jaidun. lan lapad Makkata. Wal ismu lan kaping 3 al mubham isim mubham. Wal ismul mubham. Lan kaping 3 isim mubham. Nahwu haja wa haji wa haula'i. Umpamane lapad Haja haji lan lapad hajihi lan lapad haula'i. wal ismul ladzi lan kaping 4 isim kang fihil alifu fihi ku tetap ing dalam B ku tetap ing dalam laji. fihi ku tetap ing dalam lagi alifu Al alifu utawi alif. utawi alif Wal lamu lan lam. Nahwu rajuli. Umpamane lapad ar-rajulu wal gulami lan lapad al-gulamu. wa ma lan kaping 5 kalimat Budipa.
dan idopatakeun ya emak. Idopatakeun kudu tampiling sia ku aing. Idopatakeun Udipa den idopatakeun ya emak ila wahidin oh itu maring sawiji lain maring sawiji maring kang sawiji min hajil arbaati saking ikilah kang papat Bismillahirrahmanirrahim. Wal ma'rifatu utawi isim ma'rifat iku satu asya'a lima pira-pira perkara. Al ismul mufradu al ismul mudmaru. Tegese sawiji isim dhamir nahu anna wa anta umpamane lapat ana wa anta udah gitu umpamane lapat anak lan lapat anta wal ismul alamu lan kapito isim alam nahu jaidin wa makata umpamane lapat jaidun lan lapat makata wal ismul mubhamu dan kapito isim mubham nahu haza wa hadhihi wa haula'i umpamane lapat haja lan lapat hadhihi lan lapat haula'i wal ismul ladzi lan kaping papat isim ladzi fihi wal ismul ladzi lan kaping papat isim kang fihi ikut tetep ing dalam ladzi al alifu utawi alif wal lam lan kaping lam kaping dolam walamulan kaping lam walamulan harap lam nahu rajuli umpamai lapat ar-rajulu wal gulami lan lapat gulamu wama lan lapat al-gulamu wama lan kaping 5 kalimah udipa kang den dopaat udipa den idopatakeun ya emak pakai kang tenane ya udipa kang den idopatakeun ya emak ya emak ilam wahidin maring sawiji min hadhil arbaati saking ikilah kang papat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ma'rifatu utawi ma'rifat iku satu asya'a 15 perkara. Al ismul mudmaru tegese sawiji isim dhamir nahu ana wa anta pamane lapat anak lan lapat anta wal ismul alamu lan kaping 2 isim alam nahu jaidin wa makkata umpamane lapat jaidun lan lapat makkata wal ismul mubhamu lan kaping 3 ana pondok wal ismul mubhamu dan kaping 3 mubham nahu hada wa hadihi wa haula'i umpamane lapat hada lan lapat hadihi dan lapat haula'i wal ismul ladzi lan kaping 4 isim kang fihi ikut ing dalam ladzi al alifu utawi harap alif wal lamu lan harap lam namur rajuli wal gulami umpamane lapat ar-rajulu lan lapat al-gulamu wama udipa lan kaping 5 kalimah kalimah udipa dan idopatakeun ya sima bila wahidin kang den idopatakeun ya sima bila wahidin maring kang sawiji min hadil arbaati saking ikilah kang papat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'rifatu tawi isim ma'rifat iku satu asya'a 5 perkara. Al ismul mudmaru tegese sawiji dhamir namu
Umpamane lapat anak lan lapat anta. Coba diajar cerdas. Wal ismul alamu lan kapinggo isim alam. Nahu Jaidin wa Makkata. Umpamane lapat Jaidun lan lapat Makkata. Wal ismul mubhamu Dan kaping telu isim mubham. Nahu haja wa hajihi Wa haula'i. wa ulai Umpamane lapat haja lan lapat hajihi lan lapat haula'i. ulai wal ismul laji lan kaping papat isim kang fihi iku tetep ing dalem laji al alifu Utawi alif. alif Make huruf mangga. Langsung wae tenan. Al alif utawi alif mangga. walamu lan harap lam Heeh. nahur Nahur rajuli. rajuli Nahur rajuli. Nahur rajuli. rajuli Nahur rajuli. Nahur rajuli. nahur Oh, bener, rotapin kandel. Roh. Maricam roh. Wis roh. rajuli wal gulamu Bagulami atuh. wal gulami Apa masuk? umpamane lapat wajulu Ar-rajulu. umpamane lapat Ar-rajulu. Lan lapan al-gulamu. gulamu wa ma lan kaping 5 kalima Kudipa. Kang den dinopatakeun ya ma ila wahajihi ila wahidin. maring kang Masa ila wahaji waji. Waji tati. sawiji Ila wahidin. ila wahidi Maring kang sawiji. min haji arbaati Min hajihil. min haji arbaati Saking. ikilah kang 8 Coba jawab bareng-bareng. Jadi hari ini kita ngaji tentang isi ma'rifat. Nah, kalau kita sudah ngaji tentang isi ma'rifat, maka setelah ngaji kita harus paham tentang isi Oh, isi ma'rifat itu ada 5. Coba jawab. Isi ma'rifat ada berapa? 5 Menurut siapa? menurut kitab ujungnya Menurut kitab Matnul Ajurumnya. Kalau menurut kitab Alfiyah Ibnu Malik ada berapa? 6 Ada 6. Yang ke-6-nya apa? Nggak tahu. Kenapa? Karena belum ngaji Alfiyah. Kalau Alfiyah lebih luas. Alfiyah itu 1000 bait. Nah, ada 5 isi ma'rifat. 1. Isim dhamir. Contoh ana dan anta dan lain-lain. 2. Isim alam. Contoh Jaidun dan lapat Makkata dan lain-lain. Contoh mah 2 we di dinya mah, tapi mau mual. 3. Isim mubham. Contoh haji, haja, hajihi, haulai dan lain-lain. 4. Isim yang di awal kalimatnya terdapat alif lam. Contoh ar-rajulu, al-gulamu, al-istiqomatu, al-amin dan lain-lain. 5. Kalimah yang diidopatkan kepada salah satu dari yang 4 tersebut di atas.